Oke, halo semuanya, perkenalkan saya Mister dari hardtobeer.com, recording on the go. Ya, udah lama tidak update. Nah, by the way, sebelum saya mulai videonya, saya saat ini sedang mengembangkan yang versi selanjutnya dari V8 Killer ya. Dan ini sudah jadi headphone M-nya yang kelas A yang akan kita pakai. Terus ini kemudian mixernya ya, ini sudah jadi rangkaiannya, tinggal mungkin ditambahin untuk phantom power sama ini preamp-nya. Dan ngomong-ngomong tentang preamp ya, inline preamp yang mungkin teman-teman kalau sudah mengikuti channel ini sejak lama ya seperti ini, atau barangkali udah ada yang punya. Ini sedang saya bikin prototipe untuk yang mic condenser ya. Dan ini dalamnya kayak gini ya. Ada beberapa penambahan komponen ya, mungkin akan saya bahas nanti. Ini cukup lebih banyak ya. Nah, oke, kita akan bahas ini di video lain nantinya ya. Hari ini kita akan bahas dulu tentang bagaimana sih audio editing di Chromebook ya. Nah, kebetulan channel ini karena bahas kok yang lama-lama kan, yang dulu-dulu kan kita bahas tentang audio editing, kita bahas audio editing lagi. Cuman ini karena banyak viewer baru yang datang dari video tentang Chromebook ya, subscriber terutama. Nah, mungkin saya akan bahas di salah satu sudut pandangnya, itu audio editing di Chromebook itu bisa nggak sih. Nah, oke, setidaknya ada 3 metode ya, atau 3 cara yang teman-teman bisa lakukan ketika teman-teman ingin melakukan audio editing di Chromebook. Nah, cara pertama yaitu kita bisa menggunakan aplikasi yang berbasis web based ya, tentunya dengan Google Chrome. Terus kemudian kita bisa pakai juga aplikasi seperti Play Store ya, dan juga ada lagi aplikasi Linux. Nah, kita akan bahas di yang aplikasi yang ini dulu, yang pertama dulu ya, yaitu adalah yang menggunakan Google Chrome. Nah, karena ini Chromebook ya, tentu banyak aplikasi yang berbasiskan web based yang bisa diakses melalui OS ini, yaitu Chromebook ya. Dengan adanya Google Chrome, kita bisa mengakses web app atau aplikasi berbasis web yang ternyata juga ada yang untuk audio editing ya. Nah, di 123.com misalnya, di situ ada beberapa fitur untuk melakukan audio editing ya. Di situ ada kayak audio trimmer, terus kemudian untuk audio efek ya, dan lain sebagainya. Dan juga tidak hanya untuk audio aja, juga ada beberapa fitur mungkin video editing dan lain sebagainya. Nah, di 123.com. Nah, teman-teman juga bisa mencoba website yang lainnya juga. Nah, dan sekarang itu juga sudah ada website yang menyediakan layanan digital audio workstation online ya. Bayangin, DAW tapi online. Nah, teman-teman bisa bayangkan mungkin digital audio workstation seperti ya FL Studio, Cubase, atau mungkin Pro Tools, atau mungkin Ableton Live. Nah, itu ada tapi berbasis web based, artinya bisa diakses melalui web browser ya. Nah, di sini yang sering saya gunakan adalah bandlab.com ya. Di Bandlab kita bisa mendapatkan aplikasi berbasis web digital audio workstation. Nah, kemudian kita bahas selanjutnya ya, yaitu menggunakan aplikasi yang ada di Play Store atau aplikasi Android. Nah, di sini ada banyak ya, baik itu audio editor maupun digital audio workstation ya. Dan audio editornya juga cukup banyak ya, ada N-Track, terus ada macam-macam lah. Ada wave editor, terus kemudian kalau teman-teman mau cari digital audio workstation, di situ ada yang namanya Cubase, terus kemudian ada
lagi namanya FL Studio Mobile, terus kemudian dan masih banyak lagi ya. Nah, terus kemudian untuk aplikasi yang berbasis Linux yang teman-teman bisa install di Chromebook ini ya, kalau yang sering saya pakai adalah Audacity ya, yang dulu sering saya pakai juga di lingkungan Windows itu juga Audacity. Nah, di aplikasi Linuxnya ini itu juga bisa kita install Audacity, dan mungkin ada beberapa kekurangan ya yang saya sampai saat ini belum bisa memecahkan ya, atau melakukan troubleshoot dari problem yang ada di Audacity yang ada di Linux ini, yaitu saya masih belum bisa nginstal VST-nya ya. Nah, karena tentunya perlu VST yang khusus Linux ya. Cuman untuk yang Chromebook ini saya belum berhasil menginstalnya. Nah, terus kemudian juga teman-teman juga bisa menginstal aplikasi Linux mungkin untuk kalau misalkan bikin musik misalkan. Itu juga teman-teman bisa menginstal misalkan seperti LMMS ya, Linux Multimedia Studio, atau mungkin ada lagi Digital Audio Workstation yang dia sudah bisa record di situ dan edit audio di situ, yaitu Ardour ya, dan juga masih ada banyak lagi. Jadi ada 3 pilihan. Nah, teman-teman lebih mudah yang mana ya? Apakah aplikasi yang web based, atau mungkin aplikasi yang di Play Store, atau yang aplikasi Linuxnya? Nah, kalau saya secara pribadi saya lebih memilih 2 lingkungan, yaitu pertama yang web based dan yang kedua adalah yang di Linuxnya. Nah, tapi masing-masing ini ada kelebihan dan kekurangan. Kalau yang di web based kelebihannya adalah ringan ya, prosesnya ringan, dan kekurangannya ini kita harus online ya, jadi harus terkoneksi dengan internet ya. Nah, ringannya tadi karena memang tidak memakan storage yang cukup banyak, hanya memakan RAM saja. Nah, sedangkan kalau yang di Linuxnya ini kita bisa melakukan menjalankan aplikasinya itu secara offline ya, jadi tidak harus terkoneksi dengan internet. Hanya saja mungkin kekurangannya adalah dia memakan space yang cukup mungkin akan mengurangi performa dari Chromebooknya. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat buat kamu yang merasa terbantu dengan adanya video ini. Silahkan share video ini ke semua orang yang pernah kamu temui selama seumur hidup kamu, dan jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.